selamat datang di ruang nyaman guys-guysku. Bareng Nisa di ruang nyaman. Kita semua punya tempat, kita semua punya cerita. Setelah di episode pertama kemarin kita udah bahas tentang diskriminasi mulai dari akar masalahnya, dampaknya hingga bagaimana cara mengatasinya. Di episode kedua kita kali ini bakal bahas pengalaman diskriminasi nyata dari pendengar kita nih. Kita sebut saja namanya Ayu. Kisah Ayu ini guys-guysku cukup bikin kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Ayo kita dengerin kisahnya sama-sama. Jadi gini ceritanya. Waktu itu posisinya Ayu belum kenal yang namanya perawatan, mukanya jerawatan, kulitnya juga gelap. Pokoknya bisa dibilang Ayu merasa dirinya yang paling ya gitu deh. Terus dia orang Buton, sementara teman-temannya adalah orang Manado, Bugis, dan Jawa. Pas mereka lewat, kakak kelasnya pada teriak, "Para bunga dan potnya sedang jalan." Terus ada yang nambah, "Bukan pot, tapi para bunga dan tanah sedang jalan." Mereka sambil ketawa-ketawa. Tega banget gak sih mereka? Kok bisa sampai segitunya? Padahal kan mereka cuma lewat doang. Tapi karena udah sering kejadian kayak gitu, ya udah deh. Ayo cuekin aja guys-guysku. Bayangin, gimana kalau kalian ada di posisi itu? Pasti sakit hati banget gak sih? Nah, itu yang awalnya Ayu rasain. Tapi karena udah biasa, jadi lama-lama biasa aja. Iya sih, awalnya sih sakit hati. Tapi lama-lama jadi biasa aja. Mungkin karena udah sering dibully gitu. So, guys-guysku, cerita Ayu ini bikin kita sadar ya, kalau diskriminasi itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya aman, itu bisa terjadi. Biasanya, di sekolah itu bisa terjadi juga diskriminasi berdasarkan kelas sosial, di mana perundungan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu atau yang miskin, pengucilan berdasarkan status sosial, atau diskriminasi dalam akses terhadap fasilitas sekolah. Dampak diskriminasi yang terjadi di sekolah itu kayak batu besar yang dilempar ke kolam. Efeknya akan menyebar kemana-mana. Sama halnya dengan dampak diskriminasi di sekolah. Akibatnya nggak cuma dirasain saat itu juga, tapi bisa berkelanjutan sampai dewasa. Bayangin aja, kalau kamu sering diejek atau dibully karena beda dari yang lain, pasti rasanya nggak enak banget kan? Lama-lama kamu bisa jadi sedih terus, nggak percaya diri, bahkan stres. Ini yang disebut dampak psikologis. Karena nggak nyaman dan sering dibully, banyak anak-anak jadi malas ke sekolah, konsentrasi belajar jadi buyar, nilai jadi turun, dan akhirnya nggak naik kelas. Ini nih yang disebut dampak akademik. Siapa sih yang mau punya teman yang selalu ngejek? Akibatnya korban diskriminasi jadi susah punya teman dan merasa kesepian. Ini yang disebut dampak sosial. Tapi yang lebih parah lagi, dampak diskriminasi nggak cuma sebatas itu. Kalau dibiarin terus, bisa-bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Misalnya, kamu jadi susah percaya sama orang lain, sulit menjalin hubungan yang sehat, bahkan bisa mengalami gangguan mental yang serius. Jadi, intinya, diskriminasi itu jahat banget. Gak cuma bikin orang lain sedih, tapi juga bisa merusak masa depan seseorang. Kita semua punya hak untuk diperlakukan dengan baik dan setara tanpa memandang perbedaan. Gimana caranya supaya nggak ada lagi diskriminasi di sekolah? Laporkan kalau kamu atau temanmu ngalamin diskriminasi. Jangan takut untuk melapor ke guru, orang tua, atau pihak sekolah. Ajak teman-teman yang lain untuk melawan diskriminasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif.
kita juga harus belajar menghargai perbedaan dan menerima orang lain apa adanya. Ingat ya guys-guysku, kita semua unik dan punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Cara orang tua bantu anak yang lagi dibully. Dengerin dengan sabar, kadang anak ragu buat cerita. Tapi kalau dia udah mulai cerita, dengerin dengan baik ya. Jangan langsung marah atau nuduh orang lain. Buat anak merasa aman. Kasih tahu anak kalau dia enggak sendirian dan kamu selalu ada buat dia. Buat suasana rumah yang nyaman supaya dia bisa lebih terbuka. Jangan paksa anak kalau anak belum siap untuk ngelapor ke sekolah. Jangan dipaksa. Tapi kasih tahu dia kalau ada banyak orang yang bisa dibantu. Ajak anak cari solusi, bantu anak mikirin cara buat ngatasi masalahnya. Misalnya, dia bisa cerita ke guru BK atau teman dekat. Ajarin anak cara menghadapi bully. Ajarin gimana anak buat percaya diri dan jangan takut untuk ngomong kalau ada yang ganggu. Ajarin juga cara buat ngehandle emosi supaya enggak jadi ikut-ikutan marah. Kerjasama dengan sekolah, ajak guru BK atau kepala sekolah buat ngebahas masalah ini. Jangan ragu buat minta bantuan mereka. Peran pemerintah dalam mencegah diskriminasi. Buat aturan yang jelas, bagi pemerintah harus bikin aturan yang tegas tentang larangan diskriminasi di sekolah. Hukuman buat yang melanggar juga harus jelas. Pendidikan tentang toleransi dari kecil, anak-anak harus diajari tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ini bisa dimasukin ke kurikulum sekolah. Fasilitas yang memadai harusnya semua sekolah punya fasilitas yang sama. Baik itu anak berkebutuhan khusus, anak dari keluarga kurang mampu, atau anak dari suku atau agama tertentu. Pemerintah harus sering-sering sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan mencegah diskriminasi. Intinya, mencegah dan mengatasi diskriminasi di sekolah itu tanggung jawab kita semua, baik orang tua, guru, sekolah, maupun pemerintah. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua anak. Guys-guysku, jangan pernah minder sama diri kita sendiri. Ingat, kita semua punya kekurangan dan kelebihan. Terus, kalau kita punya masalah, jangan pernah takut untuk cerita sama orang yang kita percaya atau orang terdekat kita. Kita juga nggak boleh peduli sama omongan orang lain. Gak apa-apa kok kita nggak pedulin omongan orang lain. Yang penting kita yakin sama diri kita dan kita akan terus berusaha untuk menjadi versi diri kita yang lebih terbaik lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus bersyukur. Terima kasih ya Ayu udah mau berbagi pengalaman diskriminasi yang telah kamu alami. Jadi guys-guysku, cerita Ayu ini jadi pengingat untuk kita. Jangan kita melihat orang dari fisiknya, dari luarnya, tapi kita harus menerima perbedaan. Yuk sama-sama kita ciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif di sekitar kita semua. Terima kasih sudah mendengar podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys-guysku. Apakah kita seperti Jadi guys, sudah selesai. Cheese. Guys-guysku, jangan pernah